Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fosya dengan NIM 18044111748 dari Prodi Informatika, konsentrasi Sistem Informasi Geografis. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar sistem informasi geografis dan pengumpulan data, bagaimana cara pengumpulan data informasi geospasial. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video materi berikut ini. Sejarah Sistem Informasi Geografis. Nah, Sistem Informasi Geografis ini pertama kali dicetuskan oleh General Assembly dari International Geographical Union di Ottawa, Kanada pada tahun 1967. Nah, dikembangkan oleh Raja Tomlinson yang kemudian disebut CGIS atau Canadian GIS atau SIG Kanada. Nah, SIGIS atau digunakan untuk menyimpan, menganalisa, mengolah data yang dikumpulkan untuk inventarisasi tanah Kanada. Untuk inventarisasi tanah Kanada atau CILI atau Canadian Land Inventory yang merupakan sebuah inisiatif untuk mengetahui kemampuan lahan di wilayah pedesaan Kanada dengan memetakan berbagai informasi pada tanah, pertanian, pariwisata, alam bebas, unggas, dan penggunaan tanah. Kemudian pada tahun 1960, Sistem Informasi Geografis ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan geografis. Kemudian pada tahun 2000, Geographical Information System berkembang, dapat digunakan untuk bidang analisis penyakit endemik atau demam berdarah, kemudian analisis kejahatan atau kerusuhan, penelitian, kemudian navigasi dan facial routing atau lintasan terpendek, kemudian pertahanan atau simulasi militer dan urban atau tata kota, dan region planning atau tata ruang wilayah. Informasi geografis. Informasi geografis merupakan sekumpulan data maupun fakta yang telah diorganisasi atau diolah secara tertentu sehingga memiliki arti bagi penerima, yaitu keterangan atau pengetahuan. Sistem Informasi Geografis atau SIG atau Geographic System Information adalah sebuah sistem yang didesain untuk menangkap, menyimpan, memanipulasi, menganalisa, mengatur, dan menampilkan seluruh jenis data geografis. Kemudian, akronim GIS terkadang dipakai sebagai istilah untuk Geographical Information System atau Geospatial Information Studies, yang merupakan ilmu studi yang pekerjaan yang berhubungan dengan Geographic Information System. Dalam artian sederhana, sistem informasi geografi data kita disimpulkan sebagai gabungan kartografi, analisis statistik, dan teknologi sistem basis data atau database. Sistem informasi menurut para ahli, yaitu menurut Brock pada tahun 1989, yang merupakan kumpulan alat yang powerful untuk mengumpulkan, menyimpan, menampilkan, dan mentransformasikan data spasial dari dunia nyata atau real world. Kemudian menurut Aronoff pada tahun 1989, yaitu segala jenis prosedur manual maupun berbasis komputer untuk menyimpan dan memanipulasi data bereferensi geografis. Kemudian menurut Esri pada tahun 2004, yaitu sebuah sistem untuk mengatur, menganalisa, dan menampilkan informasi geografis. Sistem informasi geografis memiliki beberapa komponen, yaitu perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, data geografis, sumber daya manusia, dan metode atau prosedur.
Sistem informasi geografis ini merupakan sebuah sistem yang meliputi input, yaitu mengumpulkan dan menyimpan data, proses memanipulasi, mengupdate dan menganalisa, kemudian output yaitu menampilkan atau menyajikan data hasil pemrosesan. Ini merupakan subsistem sistem informasi geografis, itu ada input dan outputnya. Kemudian ada komponennya. Ada perangkat keras, manajemen, basis data, kemudian server atau aplikasi. Nah, komponen sistem informasi geografis. Yang pertama yaitu perangkat keras komputer. Perangkat keras komputer terdiri dari CPU, memori, dan perangkat tambahan yaitu input dan output. Perangkat lunak komputer. Perangkat lunak komputer terdiri dari sistem operasi compiler atau bahasa pemrograman, pemrosesan data, dan program aplikasi, yaitu contoh aplikasinya itu ArcView, Idrisi, Arc atau Info, Ilvis, dan Mapin. Kemudian ada data geografis. Data geografis ini merupakan data yang diolah dalam sistem informasi geografis fakta di permukaan bumi yang memiliki referensi ke ruangan relatif atau tidak ada referensi geografis dan disajikan dalam sebuah peta. Referensi relatif, data jumlah penduduk per kabupaten dikaitkan dengan data administratif kabupaten. Referensi absolut, data titik yang diperoleh dengan menggunakan GPS. Kemudian ada metode atau prosedur, yaitu algoritma atau urutan proses data. Kemudian sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang terlatih menjadi komponen terakhir sistem informasi geografis, yaitu sumber daya manusia berperan sebagai pengoperasi serta analis perangkat keras dan perangkat lunak serta menangani data geografis dengan perangkat tersebut. Kemudian dalam sistem informasi geografis itu ada alasan penggunaannya, yaitu seperti sistem informasi geografis sangat efektif di dalam membantu proses pembentukan, pengembangan atau perbaikan peta mental yang telah dimiliki, penuh dengan kesan visual. Kemudian sistem informasi geografis dapat digunakan sebagai alat bantu utama yang bersifat interaktif, menarik dan menantang di dalam usaha untuk meningkatkan pemahaman, pembelajaran dan pendidikan mengenai ide atau konsep lokasi, ruang, kependudukan dan unsur geografis yang terdapat di atas permukaan bumi. Kemudian, sistem informasi geografis dapat memberikan gambaran yang komprehensif terhadap suatu masalah terkait spasial. Semua entitas spasial yang dilibatkan dapat divisualkan untuk memberikan informasi baik yang tersirat maupun yang tersurat. Kemudian ada sistem informasi geografis memiliki kemampuan yang sangat baik dalam memvisualkan data spasial. Berikut atribut-atributnya. Kemudian ada keunggulan sistem informasi geografis, yaitu kemudahan dan kecepatan sistem data yang bervolume besar, kemudian kemampuan untuk mencari detail berdasarkan area atau tema, membuat link ke dataset lain, menganalisa karakteristik spasial dari data, melakukan update data dengan cepat dan murah, kemudian menghasilkan output dengan kebutuhan peta, grafik, daftar alamat, ringkasan, dan data statistik. Nah, ini adalah keunggulan sistem informasi geografis, yaitu kemudahan dan kecepatan akses data yang bervolume besar. Terdapat base map data, elevation, dan surface geologi. Kemudian ada kemampuan untuk membuat link data ke set lain, yaitu software itu menghubungkan data lokasi dan atribut data tersebut. Kemudian ada kemampuan untuk menganalisa karakteristik spasial, kemudian menghasilkan output sesuai kebutuhan peta, grafik, daftar alamat, dan ringkasan data statistik. Kemudian yaitu ada fungsi dan keuntungan sistem informasi geografis. Fungsinya yaitu yang pertama menerima data grafis dan data tabular, menyimpan dan memanipulasi data, manajemen data dan perbaikan data, kemudian menganalisis data, kemudian menampilkan data, peta tematik, buku laporan, tampilan monitor. Kemudian keuntungannya yaitu penanganan data geospasial menjadi lebih baik dalam format baku, revisi dan pemutakhiran data menjadi lebih mudah, kemudian data geospasial
spasial, dan informasi lebih mudah dicari, dianalisis, dan direpresentasikan. Kemudian yaitu penghematan waktu dan biaya. Kemudian terakhir yaitu keputusan yang akan diambil menjadi lebih tepat sasaran. Kemudian ada pengumpulan data informasi geospasial. Data spasial. Data spasial ini mempunyai dua bagian penting yang membuatnya berbeda dari data lain, yaitu informasi lokasi dan informasi atribut yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu informasi lokasi atau informasi spasial. Contoh yang umum adalah informasi lintang dan bujur, termasuk diantaranya informasi datum dan proyeksi. Contoh lain dari informasi spasial yang biasa digunakan untuk mengidentifikasikan lokasi misalnya adalah kode pos. Kemudian yang kedua yaitu informasi deskriptif atau atribut atau informasi non-spasial. Suatu lokalitas bisa mempunyai beberapa atribut atau properti yang berkaitan dengannya. Contohnya jenis vegetasi, populasi, pendapatan per tahun, dan sebagainya. Kemudian sistem koordinat. Sistem koordinat. Informasi lokasi ditentukan berdasarkan sistem koordinat yang diantaranya mencakup datum dan proyeksi peta. Datum adalah kumpulan parameter dan titik kontrol yang hubungan geometriknya diketahui, baik melalui pengukuran atau penghitungan, sedangkan sistem proyeksi peta adalah sistem yang dirancang untuk merepresentasikan permukaan dari suatu bidang lengkung atau spheroid atau misalnya bumi pada suatu bidang datar. Proses representasi ini menyebabkan distorsi yang perlu diperhitungkan untuk memperoleh ketelitian beberapa macam properti seperti jarak, sudut, atau luasan. Kemudian ada format data spasial. Format data spasial ini terbagi menjadi dua, yaitu ada data vektor dan ada data raster. Nah, dalam data format bumi kita direpresentasikan sebagai suatu mosaik dari garis atau rak atau line, poligon atau daerah yang dibatasi oleh garis yang berawal dan berakhir pada titik yang sama, kemudian titik atau point atau node yang mempunyai label, kemudian nodes yang merupakan titik perpotongan antara dua buah garis. Keuntungan utama dari format data vektor adalah ketepatan dalam merepresentasikan fitur titik, batasan, dan garis lurus. Hal ini sangat berguna untuk analisa yang membutuhkan ketepatan posisi, misalnya pada basis data, batas-batas raster. Contoh penggunaan lainnya adalah untuk mendefinisikan hubungan spasial dari beberapa fitur. Kelemahan data vektor yang utama adalah ketidakmampuannya dalam mengakomodasi perubahan gradual. Kemudian yaitu ada data raster. Data raster atau disebut juga dengan data cell grid adalah data yang dihasilkan dari sistem penginderaan jauh. Pada data raster, objek grafis direpresentasikan sebagai struktur cell grid yang disebut dengan pixel atau picture element. Pada data raster, resolusi definisi visual tergantung pada ukuran pixelnya. Dengan kata lain, resolusi pixel menggambarkan ukuran sebenarnya di permukaan bumi yang diwakili oleh setiap pixel pada citra. Semakin kecil ukuran permukaan bumi yang direpresentasikan oleh satu sel, semakin tinggi resolusinya. Data raster sangat baik untuk merepresentasikan batas-batas yang berubah secara gradual, seperti jenis tanah, kelembaban tanah, vegetasi, suhu tanah, dan lain sebagainya. Keterbatasan utama dari data raster adalah besarnya ukuran file. Semakin tinggi resolusi gridnya, semakin besar pula ukuran filenya. Masing-masing format data mempunyai kelebihan dan kekurangan. Pemilihan format data yang digunakan sangat tergantung pada tujuan penggunaan data yang tersedia, volume data yang dihasilkan, ketelitian yang diinginkan, serta kemudahan dalam analisa. Data vektor relatif lebih ekonomis dalam hal ukuran file dan presisi dalam lokasi, tetapi sangat sulit untuk digunakan dalam komputasi matematik. Sebaliknya, data raster biasanya membutuhkan ruang penyimpanan file yang lebih besar dan presisi lokasinya lebih rendah, tetapi lebih mudah digunakan secara matematis. Kemudian yaitu sumber data spasial. Peta analog antara lain peta topografi, peta tanah, dan lain sebagainya. Peta analog adalah peta dalam bentuk cetakan. Pada umumnya, peta analog dibuat dengan teknik kartografi sehingga sudah mempunyai referensi spasial seperti koordinat, skala, arah mata angin, dan lain sebagainya. Peta analog dikonversi menjadi peta digital dengan berbagai cara yang akan dibahas pada bab selanjutnya. Referensi spasial dari peta analog memberikan koordinat sebenarnya di permukaan bumi pada peta digital yang dihasilkan. Biasanya, peta analog direpresentasikan dalam format vektor.
Nah, data dari sistem penginderaan jauh antara lain itu citra satelit, foto udara dan lain sebagainya. Data penginderaan jauh dapat dikatakan sebagai sumber data yang terpenting bagi sistem informasi geografis karena ketersediaannya secara berkala. Dengan adanya bermacam-macam satelit di ruang angkasa dengan spesifikasinya masing-masing, kita bisa menerima berbagai jenis citra satelit untuk beragam tujuan pemakaian. Data ini biasanya direpresentasikan dalam format raster. Kemudian yaitu sumber data spasial. Sumber data spasial itu ada dua, yaitu data hasil pengukuran lapangan dan data GPS. Pada data hasil pengukuran lapangan, contoh data hasil pengukurannya itu seperti data batas administrasi, batas kepemilikan lahan, batas persil, batas hak pengusahaan hutan, dan lain sebagainya, yang dihasilkan berdasarkan teknik perhitungan tersendiri. Pada umumnya, data ini merupakan sumber data atribut. Kemudian, data GPS. Teknologi GPS memberikan terobosan penting dalam hal menyediakan data bagi sistem informasi geografis. Keakuratan pengukuran GPS semakin tinggi dengan berkembangnya teknologi. Data ini biasanya direpresentasikan dalam format vektor. Itulah yang dapat saya sampaikan dengan materi konsep dasar sistem informasi geografis dan bagaimana cara pengumpulan data informasi geospasial. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.